Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan keinginan aneh. Pada suatu pagi yang cerah, kota Baghdad sudah ramai dengan pedagang, penjual kurma, dan anak-anak yang berlarian ke sana-sini. Namun, suasana di dalam istana justru berbeda. Hari itu sang raja bangun dengan sebuah keinginan yang sulit dijelaskan oleh logika manusia manapun. Raja duduk di singgasananya sambil memegangi dagunya. Para menteri saling pandang dengan dahi berkerut, takut membuka suara. Biasanya, kalau raja sudah diam terlalu lama, itu pertanda akan muncul permintaan aneh berikutnya. Dan benar saja. Tiba-tiba raja berdiri dan berkata lantang, "Aku ingin sesuatu yang belum pernah diminta oleh raja manapun." "Panggil Abu Nawas." Para menteri sontak panik. Beberapa langsung berpikir, "Aduh, apalagi ini? Dulu dia pernah minta bayangan yang bisa ditangkap, pernah minta hujan turun di istana saja. Sekarang apalagi?" Tak butuh waktu lama, Abu Nawas datang dengan senyum santainya, seperti biasa. Ia membungkuk, "Daulat tuanku, apakah hamba dipanggil untuk perkara yang aneh lagi?" Raja tersenyum lebar. Itu sudah menjadi firasat buruk. Raja mendekat pada Abu Nawas dengan cara pelan-pelan seolah hendak membisikkan rahasia negara. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau membawakanku suara yang tidak bersuara." Abu Nawas berkedip beberapa kali. "Suara yang tidak bersuara, tuanku?" "Betul," kata raja sambil mengangguk mantap. "Aku ingin mendengarnya besok pagi. Jika engkau gagal, hukuman istana menantimu." Para menteri langsung menutup wajah. Kalau permintaannya masih berbentuk benda, masih mungkin. Ini, suara yang tidak bersuara? Abu Nawas mengangguk pelan, "Baiklah tuanku, hamba akan bawakan suara itu." Raja tersenyum puas, lalu duduk kembali. Abu Nawas pulang dengan langkah santai, walau dalam hati ia memikirkan cara meloloskan diri dari hukuman raja. Ia menghabiskan waktu di tepi sungai, melihat air mengalir, mendengarkan angin, bahkan melihat ikan-ikan berenang. Tapi semuanya bersuara. Ia kemudian pergi ke padang pasir. Senang sepi, tapi tetap saja, suara angin masih ada. Ia sampai berpikir, andai aku bisa meminjam logika unta, mungkin aku bisa tahu apa maksud raja. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide gila. Seperti biasa. Keesokan harinya di istana, raja sudah duduk dengan semangat tinggi. Para menteri tegang. Banyak yang berbisik, "Wah, kali ini Abu Nawas pasti gagal." Abu Nawas masuk sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Raja langsung heboh. "Ah, kotak itu pasti berisi suara yang tak bersuara." Abu Nawas menggenggam kotak itu erat-erat lalu berkata, "Tuanku, suara ini sangat sensitif. Jika kotaknya dibuka oleh orang yang tidak tepat, suara ini bisa kabur." Raja terlihat semakin penasaran. "Baik, baik. Aku yang akan membukanya." Raja membuka kotak itu dengan perlahan-lahan. Dan kotak itu kosong. Benar-benar kosong. Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" "Kotaknya kosong." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali, tuanku. Itulah suara yang tidak bersuara. Suara yang tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa ditangkap, karena memang tidak ada suaranya." Para menteri langsung menahan tawa. Beberapa hampir jatuh dari kursi. Raja melongo, mencoba mencerna logika itu.
Lalu perlahan, ia juga tertawa keras. Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar licin seperti belut. Baiklah, aku terima jawabannya. Abu Nawas membungkuk hormat. Karena bagi raja, yang penting bukan logikanya, tapi hiburannya. Pesan moral. Terkadang, masalah yang terlihat rumit bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sederhana. Jangan takut menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, karena bisa jadi, jawabannya justru ada pada hal yang paling tidak kita duga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta yang tertukar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil bersiul riang. Udara masih segar, aroma roti hangat tercium dari toko-toko, dan suara para pedagang saling bersahutan menawarkan barang dagangan mereka. Hari itu, Abu Nawas tidak punya rencana apapun, sampai matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah meja salah satu pedagang tua. Subhanallah, apa itu? Gumam Abu Nawas sambil jongkok. Ia menemukan sebuah kantong kulit yang berat dan tampak mahal. Setelah dibuka sedikit, ia terkejut, penuh dengan emas murni. Namun, Abu Nawas bukan orang yang serakah. Ia tahu, kalau bukan miliknya, sebaiknya dikembalikan. Maka ia pun membawa kantong itu ke rumah kepala pasar untuk diumumkan. Kabar tentang Abu Nawas menemukan kantong emas menyebar seperti api di padang rumput. Tak lama kemudian, datanglah seorang pedagang kaya bernama Haji Karim. Tubuhnya gemuk, janggutnya tebal, dan bajunya berlapis sutra mahal. Itu pasti milikku, katanya dengan lantang. Aku baru saja kehilangan kantong emas di pasar. Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Boleh saya tahu berapa banyak emas di dalamnya, Tuan? Tanyanya hati-hati. Haji Karim menjawab cepat, ya, tentu saja. Ada 50 keping emas. Abu Nawas mengangguk pelan lalu membuka kantong itu, menghitung, dan tersenyum kecil. Aneh. Di dalamnya ada 100 keping emas, bukan 50. Wajah Haji Karim memerah. Mungkin aku lupa. Ya, tentu saja 100. Abu Nawas mengelus janggutnya yang hitam sambil berkata, lucu sekali, Tuan. Emas bisa bertambah hanya karena lupa. Kerumunan orang di sekitar pun tertawa pelan. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria miskin, berpakaian lusuh tapi wajahnya jujur dan cemas. Ia membawa secari kain sobek. Tuan Abu Nawas, katanya dengan sopan, saya kehilangan kantong kulit dengan tanda jahitan miring di bagian bawah. Di dalamnya ada 100 keping emas hasil menabung saya bertahun-tahun. Saya khawatir tidak akan bisa menikahkan anak saya kalau tidak ketemu. Abu Nawas langsung memperlihatkan kantong itu dan menunjukkan jahitan miring yang sama. Apakah ini yang Tuan maksud? Pria miskin itu hampir menangis. Ya, itu milik saya, katanya dengan suara serak. Namun sebelum ia sempat mengambilnya, Haji Karim berteriak. Jangan percaya dia. Dia penipu. Aku pemiliknya. Kerumunan semakin ramai. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu keputusannya. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua diam. Baiklah, katanya tenang. Kalau begitu, aku akan melakukan cara yang adil dan tak bisa disangkal. Lalu Abu Nawas menatap Haji Karim. Tuan yang kaya, tolong jawab dengan jujur, kalau ini emas milikmu, apa yang ada di dalam kantong selain emas? Haji Karim menjawab cepat, tidak ada. Hanya emas. Kemudian Abu Nawas menatap si miskin. Bagaimana denganmu? Pria itu menjawab lirih, saya menyimpan seutas tali merah di dalamnya agar kantong tidak mudah jatuh. Abu Nawas tersenyum lebar, membuka kantong,
dan mengeluarkan seutas tali merah yang persis seperti yang dijelaskan. Kerumunan langsung bersorak. Abu Nawas memang luar biasa. Abu Nawas menatap Haji Karim dengan ekspresi geli. Tuan yang kaya, sepertinya emas ini bukan milik Anda. Tapi jangan sedih, karena aku tetap akan memberimu sesuatu. Haji Karim mengangkat alis, setengah berharap. Abu Nawas kemudian mengambil kantong kecil berisi batu kerikil, lalu memberikannya sambil tersenyum. Ini simbol agar Anda belajar, membedakan mana emas dan mana kebohongan. Kerumunan meledak tertawa, dan Haji Karim pergi dengan muka semerah tomat rebus. Pria miskin itu tersenyum penuh haru di depan Abu Nawas. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Abu Nawas menepuk bahunya. Gunakan emas itu dengan bijak. Tapi ingat, kadang yang tertukar bukanlah harta, melainkan hati manusia. Mereka tertawa bersama, dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak memanggil nama Abu Nawas sambil bernyanyi. Abu Nawas, si otak pintar, penipu jadi gemetar, yang jujur jadi benar. Pesan moral. Kejujuran mungkin tampak sederhana, tapi di tangan orang yang cerdas seperti Abu Nawas, ia bisa menjadi pedang yang menebas kebohongan dengan tawa dan kebenaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia pasukan tak terkalahkan. Di negeri Baghdad yang makmur, Raja Harun al-Rasyid dikenal sebagai penguasa yang gagah berani. Namun, seperti biasa, beliau juga punya kebiasaan aneh yang sering membuat rakyat geleng-geleng kepala. Suatu hari, sang raja mendengar kabar bahwa di negeri tetangga ada raja yang memiliki pasukan tak terkalahkan. Pasukan itu konon bisa melawan ribuan musuh tanpa satupun prajurit terluka. Mendengar hal itu, hati Raja Harun mulai panas. Kalau begitu, aku pun harus punya pasukan tak terkalahkan, serunya dengan penuh semangat. Menteri-menteri yang mendengar langsung pucat pasi. Ampun tuanku, membuat pasukan biasa saja sudah sulit, apalagi pasukan tak terkalahkan, ucap salah satu menteri dengan suara lirih. Namun, Raja Harun sudah kadung berapi-api. Ia pun memanggil Abu Nawas, si pujangga nyeleneh yang selalu berhasil mencari solusi aneh tapi manjur. Abu Nawas, panggil sang raja. Daulat tuanku, jawab Abu Nawas sambil menunduk sopan, meskipun dalam hatinya ia sudah curiga. Ah, pasti ada perintah aneh lagi. Engkau harus membuatku pasukan tak terkalahkan dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, kau sendiri tahu akibatnya, ancam Raja Harun dengan nada serius. Abu Nawas berpura-pura kaget, meski sebenarnya sudah biasa menerima perintah aneh macam ini. Ia lalu menjawab, baiklah tuanku, kalau itu kehendak Paduka, saya akan melaksanakannya. Tapi pasukan seperti itu membutuhkan syarat-syarat khusus. Raja Harun penasaran, syarat apa, wahai Abu Nawas? Abu tersenyum, syaratnya sederhana, tapi tidak bisa ditawar. Pertama, saya butuh lapangan luas di tengah kota. Kedua, saya butuh seluruh rakyat berkumpul di sana. Ketiga, Paduka harus menyediakan makanan gratis sebanyak-banyaknya. Raja yang memang gemar melihat rakyat berkumpul langsung setuju. Baik, semua akan dipenuhi. Lapangan besar di Baghdad dipenuhi ribuan orang. Mereka datang karena mendengar kabar akan ada pertunjukan besar. Apalagi, ada janji makanan gratis dari istana. Siapa yang bisa menolak? Abu Nawas naik ke panggung kecil, lalu berseru lantang, wahai rakyat Baghdad. Raja kita ingin punya pasukan tak terkalahkan, dan pasukan itu adalah kalian semua. Semua orang terkejut. Hah? Kami? Mana mungkin? Aku ini cuma tukang kebun. Aku ini tukang gorengan, bukan tukang perang.
Abu Nawas tersenyum licik. Tenang, pasukan ini tidak perlu pedang, tidak perlu tameng, dan tidak perlu kuda. Yang kalian butuhkan hanyalah suara tawa kalian. Orang-orang bengong, sementara Raja Harun yang duduk di kursi singgasana darurat juga terheran-heran. Abu Nawas selalu menjelaskan idenya. Kalau musuh datang menyerang, apa yang biasanya mereka bawa? Pedang, panah, kuda. Teriak rakyat menjawab. Betul, sahut Abu Nawas. Tapi, kalau musuh tiba-tiba ditertawakan habis-habisan oleh ribuan orang, apa yang terjadi? Mereka akan bingung, malu, bahkan bisa lari terbirit-birit. Tidak ada yang lebih memalukan daripada menyerang negeri, tapi bukannya ditakuti, malah ditertawakan. Rakyat pun mulai paham, dan sebagian bahkan sudah tertawa membayangkannya. Abu lalu mengajarkan berbagai macam tawa perang. Hahaha, untuk mengejek. Hihihi, untuk menyindir. Hohoho, untuk menggetarkan lawan. Dan yang paling dahsyat, hahaha, hihihi, hohoho, untuk membuat musuh merasa mereka sedang menghadapi orang gila. Raja Harun yang mendengar itu sampai hampir jatuh dari kursinya karena tertawa geli. Luar biasa, Abu Nawas. Pasukan seperti ini memang belum pernah ada. Untuk membuktikan kekuatan pasukan tak terkalahkan itu, Abu Nawas mengatur sebuah uji coba perang. Sejumlah prajurit kerajaan diminta berpura-pura menjadi musuh. Mereka maju dengan wajah garang, membawa pedang kayu dan tameng seadanya. Begitu para musuh maju, Abu memberi aba-aba. Pasukan Baghdad serang dengan tawa. Sekejap saja, lapangan dipenuhi suara ribuan orang tertawa keras-keras. Hahaha. Hihihihihi. Hohohohoho. Prajurit pura-pura musuh yang awalnya serius, akhirnya tidak tahan. Mereka ikut tertawa, bahkan ada yang sampai jatuh berguling di tanah sambil memegangi perut. Rakyat pun makin bersemangat. Ada yang sampai tepuk-tepuk paha, ada yang mimik wajahnya aneh karena kebanyakan ketawa. Raja Harun sendiri sampai meneteskan air mata saking lucunya. Ya Allah perutku. Ini memang pasukan tak terkalahkan. Musuh mana yang kuat menahan tawa seperti ini? Sejak hari itu, Baghdad punya pasukan unik yang disebut pasukan tawa tak terkalahkan. Setiap ada kabar musuh hendak menyerang, rakyat cukup berkumpul, lalu tertawa bersama-sama. Hasilnya, musuh yang tadinya penuh semangat malah kebingungan, lalu memilih pulang tanpa jadi menyerang. Rakyat pun hidup lebih damai, karena ternyata, senjata paling ampuh bukan pedang atau panah, melainkan tawa yang tulus dan kompak. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa memikirkan ide kocak semacam ini. Raja Harun pun mengumumkan, mulai sekarang, Baghdad dikenal sebagai negeri paling bahagia di dunia. Karena kami punya pasukan yang tak terkalahkan oleh siapapun. Rakyat bersorak gembira, Abu Nawas tersenyum puas, sementara para musuh di negeri tetangga hanya bisa menggaruk kepala sambil berkata, bagaimana kita bisa menang melawan orang-orang yang tertawa ketika diserang? Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air mata kejujuran. Di negeri Baghdad yang megah, ada seorang raja yang terkenal sangat penasaran pada segala hal. Apapun yang aneh dan ganjil selalu menarik perhatiannya. Suatu hari, datanglah seorang pedagang asing dari negeri jauh. Pedagang itu membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening yang tampak sangat berharga. Ia mempersembahkan botol itu kepada sang raja. Tuanku yang mulia, ucap pedagang itu dengan penuh hormat. Ini bukan air biasa. Ini adalah air mata kejujuran.
Barang siapa meneteskan setetes di lidahnya, ia akan terpaksa berkata jujur. Tidak bisa berdusta, sekalipun hanya sekali. Raja langsung terbelalak. Hah? Ada air semacam itu? Ia begitu penasaran, sampai-sampai tidak bisa duduk dengan tenang. Pedagang itu menunduk sambil berkata, "Benar, tuanku. Air ini sangat langka. Hanya didapat dari tangisan seorang pertapa suci yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya." Raja makin heran dan penasaran. Tapi di balik rasa ingin tahunya, ia juga sedikit takut. Bagaimana kalau air itu digunakan padanya? Apa jadinya bila rahasia kerajaan terbongkar? Namun karena rasa penasarannya lebih besar, sang raja pun memutuskan untuk mencoba air itu. Tapi, tentu saja ia tidak mau jadi korban percobaan pertama. Dengan licik, ia berseru, "Abu Nawas, panggil Abu Nawas kemari." Ketika dipanggil, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa, wajahnya penuh senyum ramah. Begitu tiba di hadapan raja, ia sudah bisa menebak bahwa kali ini tentu ada hal aneh yang akan menimpa dirinya. "Abu Nawas," kata raja sambil menunjuk botol kecil itu. "Ini adalah air mata kejujuran. Aku ingin mengujinya padamu. Kau harus meneteskan 1 tetes di lidahmu, lalu kita lihat apakah kau bisa berbohong." Abu Nawas langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, kalau sampai jujur sepenuhnya, habislah dirinya. Betapa banyak akalnya yang kadang harus dipoles dengan bumbu kebohongan kecil untuk mengelabui raja. Tapi, karena tak mungkin menolak perintah raja, ia pun menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia menatap cairan bening tersebut. Sambil dalam hati ia berkata, "Wahai air bening, semoga engkau hanyalah air mata bawang, bukan air mata kejujuran." Dengan pasrah, ia pun meneteskan setetes di lidahnya. Raja segera bertanya, "Abu Nawas, apakah kau pernah berbohong padaku?" Abu Nawas terdiam. Lidahnya mendadak terasa seperti disetrum. Ia mencoba berkata, "Tidak, tuanku, tapi yang keluar justru, ya, tuanku, sering sekali." Raja sampai melompat dari singgasananya. "Apa? Kau sering berbohong padaku?" Abu Nawas buru-buru menambahkan, "Tapi itu demi kebaikan tuanku. Kalau saya tidak berbohong, bisa jadi tuanku akan makin sering mempermalukan diri sendiri di depan rakyat." Para menteri yang hadir langsung menahan tawa, sementara raja memerah mukanya antara marah dan malu. Raja mencoba pertanyaan lain. "Baiklah. Kalau begitu, apakah kau pernah mengambil sesuatu dari istana tanpa izin?" Abu Nawas ingin menjawab tidak pernah, tapi lidahnya bergerak sendiri. "Pernah, tuanku, beberapa kali, terutama kue manis di dapur istana." Semua yang ada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Raja sampai memegang kepalanya sendiri, tak percaya bahwa Abu Nawas mengaku mencuri kue dapur. Namun, giliran yang paling lucu datang ketika sang raja berkata, "Sekarang, aku yang akan mencobanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah raja yang selalu jujur." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian pucat ketakutan. Kalau raja sampai benar-benar berkata jujur, bisa jadi semua rahasianya terbongkar. Dengan penuh wibawa, raja meneteskan air itu ke lidahnya. Pertanyaan pertama dari Abu Nawas pun meluncur. "Tuanku, apakah benar tuanku pernah mengambil emas pajak rakyat untuk membeli kuda pacu pribadi?" Raja ingin menjawab, "Tidak," tapi lidahnya tiba-tiba berteriak, "Benar." Ruangan langsung meledak dengan tawa yang ditahan-tahan. Para menteri berusaha menutupi mulut, tapi wajah mereka merah padam.
Pertanyaan kedua dari Abu Nawas, apakah benar tuanku pernah menyuruh juru masak membuatkan makanan mahal untuk dimakan sendiri, sementara prajurit hanya diberi bubur encer? Raja berusaha menahan lidahnya, tapi dengan lirih ia menjawab, benar. Dan akhirnya, ketika Abu Nawas bertanya, apakah benar tuanku pernah menulis puisi cinta untuk putri kerajaan tetangga, padahal tuanku sudah beristri 4? Raja langsung menjerit, benar. Aduh, hancurlah aku. Dan saat itulah, air mata Raja jatuh deras. Tapi bukan air mata kejujuran dari botol, melainkan air mata malu bercampur takut. Melihat Raja menangis, Abu Nawas tiba-tiba tertawa keras. Ia lalu berkata, "Tuanku, mungkin air dalam botol itu hanya air biasa. Yang sebenarnya membuat kita jujur adalah rasa takut, rasa malu, dan hati nurani kita sendiri. Lihatlah, tuanku menangis. Itulah air mata kejujuran yang asli, tulus keluar dari hati, bukan dari botol." Semua orang terdiam sesaat, lalu tawa kembali meledak. Raja hanya bisa menunduk malu sambil menghapus air matanya. Pedagang asing yang membawa botol itu pun akhirnya mengaku, "Ampun tuanku, sebenarnya air ini hanya air mata istriku yang sering menangis karena saya suka berbohong. Jadi tidak ada kekuatan apa-apa, hanya sugesti saja." Raja makin malu, sementara Abu Nawas dengan cerdik membungkuk dan berkata, "Jadi, tuanku, kalau ingin selalu melihat air mata kejujuran, cukup bercerminlah ketika tuanku mencoba berbohong. Karena cepat atau lambat, kebenaran pasti membuat kita menangis." Dan sejak hari itu, Raja jadi lebih hati-hati. Ia memang masih sering penasaran, tapi tak lagi mudah percaya pada pedagang asing dengan barang aneh. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan perut kenyang, karena Raja akhirnya menghadiahinya sekeranjang penuh kue dapur, biar ia tak perlu mencuri lagi. Kejujuran terkadang lebih lucu daripada kebohongan, dan bagaimana air mata bisa menjadi cermin paling jujur dari hati manusia. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas. Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku," teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. "Sial terus? Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja?" Pemuda itu menangis. "Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir." Pemuda itu terbelalak. "Itu, beneran ada?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban." Setelah mendapat izin dari Raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun Raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya?
Jangan salah pencet. Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis. Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir kitab takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya, begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. Aku paham sekarang, katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya, tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu, pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu, mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia duduk termenung di balkon istana, memandangi peta besar yang terbentang di hadapannya. Di peta itu terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kazib yang sering muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi, lalu hilang lagi. Bahkan, penjaga pantai pun sering kebingungan, kadang melihat pulau itu dari kejauhan, kadang tak ada sama sekali, hanya ombak dan burung camar. Raja pun memanggil penasehat kerajaan. Apakah ini sihir? Atau pulau itu hanya mimpi masa kecilku? Gumam sang raja. Penasehat pun berkata, hamba tidak tahu, tuanku.
Tapi hamba kenal seseorang yang bisa menyelesaikan misteri ini. Raja langsung memotong, jangan-jangan Abu Nawas lagi? Penasehat mengangguk pelan, betul sekali, tuanku. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang seperti biasa. Mengenakan sorban putih yang agak miring, jubah yang terlihat belum disetrika, dan sandal yang hanya satu yang bunyinya keletak. Abu Nawas, seru raja. Pernahkah kau mendengar tentang Pulau Kazib? Abu Nawas mengangguk sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Ya tuanku, pulau itu sering muncul di dongeng nenek-nenek. Katanya, hanya orang yang jujur dan tidak rakus yang bisa melihatnya. Raja pun mengangguk-angguk seolah mengerti, padahal jelas tidak. Aku tugaskan kau untuk menemukan pulau itu. Kalau kau berhasil, akan kuhadiahi kapal emas. Tapi kalau gagal, kau tahu sendiri, kata raja sambil mengacungkan jari dengan gaya drama. Abu Nawas berpikir keras. Tapi bukan tentang pulau, melainkan tentang apakah kapal emas itu bisa dijual kiloan atau tidak. Abu Nawas mengajak dua temannya yang sama anehnya, Salman si tukang bohong, dan Badrun si penakut-takut. Mereka berlayar selama berhari-hari dengan kapal kecil yang hampir tenggelam kalau ada yang bersin. Di tengah laut, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti pandangan. Abu Nawas mengambil teropong dari karung beras, lalu berseru, "Aku melihatnya. Pulau itu ada." Salman langsung berdiri sambil memegang burung camar. "Mana?" "Aku cuma lihat ikan terbang." "Bukan ikan terbang, itu daun pisang hanyut," sahut Badrun ketakutan. Mereka terus maju sampai tiba-tiba. Bruuk! Kapal mereka menabrak sesuatu. "Tanah?" seru Abu Nawas. "Tidak. Itu paus tidur," sahut Badrun. Namun ternyata benar, mereka sudah tiba di sebuah pulau kecil yang penuh pohon aneh. Buahnya bisa bicara. "Jangan petik aku belum matang," kata salah satu buah. Mereka berjalan-jalan dan bertemu seorang kakek berjenggot hijau yang mengaku penjaga pulau. Kakek itu berkata, "Pulau ini hanya bisa muncul jika yang datang tidak serakah dan tidak berniat menjual rahasia pulau." Abu Nawas mengangguk serius, lalu berbisik ke Salman, "Kita jual cerita ini saja ke pedagang kisah lucu. Lebih untung." Setelah berbincang panjang dengan kakek penjaga pulau, Abu Nawas mendapat jawaban dari misteri pulau itu. "Pulau ini sebenarnya bukan menghilang," kata sang kakek. "Ia berpindah tempat terus-menerus karena berada di atas ikan raksasa yang insomnianya kambuh." "Ikan insomnia?" tanya Badrun. "Ya. Tiap kali ikan itu tidak bisa tidur, dia berenang muter-muter, makanya pulaunya ikut pindah-pindah." Salman langsung tertawa, "Kalau begitu kita kasih ikan itu teh hangat biar bisa tidur." Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba badai datang. Abu Nawas justru tertawa keras. "Tenang saja. Selama aku masih bisa berpikir, kita pasti." Brak! Petir menyambar layar kapal mereka. Mereka akhirnya pulang dengan naik pelampung dari batang pisang, ditarik oleh bebek laut yang dikasih upah biji jagung. Sesampainya di istana, raja bertanya, "Di mana pulaunya?" Abu Nawas menjawab santai, "Pulaunya ada tapi sedang pindah rumah karena ikan bawahnya kena stres." Raja melongo. "Apa?" "Tapi tenang tuanku. Ini oleh-oleh dari sana," kata Abu Nawas sambil memberikan sebuah buah yang bisa bicara. Buah itu langsung berseru, "Tolong! Aku belum ya udah, dimakan aja."
Akhirnya, Raja malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas dan buah bicara itu. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kau juga jenius," kata sang raja. Abu Nawas pun pulang dengan hadiah kapal dari kardus. Dan sejak saat itu, Pulau Kazib tetap menjadi misteri, dan Abu Nawas menjadi satu-satunya orang yang pernah ke sana dan pulang sambil membawa buah yang cerewet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Misteri pintu terkunci. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga. Namun di balik keramaian itu, istana kerajaan justru dilanda kehebohan. Seseorang telah membuat laporan aneh, sebuah pintu istana terkunci dari dalam, tapi tidak ada siapa-siapa di baliknya. Raja Harun al-Rashid, yang tengah menikmati secangkir teh hangat dan sepotong kurma, langsung dikejutkan oleh laporan dari pengawal. "Baginda," ujar kepala penjaga dengan wajah panik, "ada sebuah pintu di sayap timur istana, terkunci dari dalam, dan kami tak bisa membukanya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seperti pintu gaib." Sang raja langsung menaruh tehnya. "Apa kalian sudah mencoba membukanya dengan kunci utama istana?" "Sudah, Baginda." "Tidak mempan." Dengan linggis, pintu itu seolah melawan kami. Dengan doa-doa dan air zam-zam, itu juga sudah. Akhirnya, sang raja menggeleng dan berkata, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang dengan gaya khasnya, mengenakan jubah putih, sorban dililit sembarangan, dan membawa tas kecil berisi barang-barang tak penting seperti tali jemuran, cermin kecil, dan semangka mini. Jangan tanya kenapa. "Abu Nawas," kata raja, "pecahkan misteri ini. Aku tak ingin istanaku dihantui pintu keras kepala yang tak mau terbuka." Abu Nawas mengangguk serius, lalu berjalan pelan ke arah pintu terkunci. Para penjaga menatapnya penuh harap. Abu Nawas mulai menyentuh daun pintu, mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga ke permukaan kayu. Pintu ini diam. Sangat diam, gumamnya seperti sedang berbicara dengan makhluk hidup. Ia mengambil cermin kecil dan menyelipkannya di bawah celah pintu, mencoba mengintip bagian dalam. Tapi yang terlihat hanya lantai kosong. Lalu, ia mengeluarkan semangka mini dari tasnya dan meletakkannya di lantai. Para penjaga mulai saling melirik. "Tunggu, semangka untuk apa?" bisik salah satu. "Mungkin untuk ritual," jawab yang lain dengan polos. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata serius, "Dari cara semangka itu diam, kita tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa." Salah satu penjaga hampir pingsan menahan tawa. Setelah 1 jam mengelilingi pintu, memanggilnya dengan nama seperti Tuan Pintu dan Yang Mulia Gerbang, Abu Nawas berdiri tegak dan menyatakan, "Wahai Baginda, izinkan aku menjawab misteri ini dengan satu pertanyaan." Raja mengangguk. "Silakan." "Siapa yang terakhir kali melihat pintu ini terbuka?" Semua saling pandang, lalu salah satu penjaga berkata, Seingat saya, belum pernah saya lihat pintu ini terbuka sejak saya bekerja di sini, 5 tahun lalu." Yang lain menambahkan, "Saya juga tidak pernah lihat. Bahkan,
Saya kira itu lemari raksasa. Raja mengerutkan dahi. Tunggu, apakah mungkin itu bukan pintu ruangan, tapi hanya hiasan dinding yang berbentuk pintu? Semua terdiam. Lalu, Abu Nawas mendekati pintu dan menariknya keras. Pintu itu tidak bergerak. Bukan karena terkunci, tapi karena dipaku mati ke tembok. Sontak semua orang tertawa. Ternyata, itu adalah pintu palsu, dekorasi tua zaman kakek buyut sang raja yang sudah puluhan tahun tak diusik. Raja tertawa terpingkal-pingkal hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa menyelesaikan misteri dengan semangka dan cermin kecil. Abu Nawas tersenyum kalem. Baginda, kadang yang terkunci bukanlah pintu, tapi pikiran kita yang terlalu serius. Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas hadiah seekor keledai dan sekarung gandum. Tapi Abu Nawas berkata, "Saya hanya minta satu hal, Baginda." Apa itu? Jangan pasang pintu palsu lagi. Apalagi yang tak bisa dibuka. Itu menyiksa perasaan. Semua yang hadir tertawa. Dan kisah tentang pintu terkunci yang sebenarnya tak bisa dibuka sejak awal menjadi bahan lelucon selama bertahun-tahun di seluruh Baghdad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.